Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pecinta Al-Quran di mana saja Anda berada, para talil Quran yang senantiasa Allah curahkan rahmat dan kasih sayangnya, serta para talil Quran yang sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berjumpa kembali dalam kajian ilmu tajwid wal fasaha, tartil wa tahsin wa qiraatil Quran. Marilah kita buka pertemuan baik yang berada di majlis yang penuh rahmat di Masjid Al-Huda ini, maupun pencinta Al-Quran yang berada di rumah di mana saja Anda berada. Mari kita berdoa lebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ya arhamar rahimin. Baiklah pecinta Al-Quran, para talil Quran di mana saja Anda berada, bil khusus yang berada di Masjid Al-Huda yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kajian ilmu tajwid, tartil wa tahsin wa qiraatil Quran kali ini akan kami sampaikan salah satu hukum di dalam ilmu tajwid, yaitu bab waqaf wal ibtida. Tentu kita harus mengetahui apa itu ilmu tajwid. Ilmu yang mengajarkan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar menurut hukum-hukumnya. Adapun hukum-hukum ilmu tajwid ada pada 8 pokok hukum. Yang pertama, kita harus mengenal tentang bab makharijul huruf. Nah, bab makharijul huruf seperti apa yang kami bawakan visual ini, di mana kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu pada lahan tempat yang telah Allah atur kepada diri kita. Dan yang kedua, ahkamul huruf, yaitu menerangkan tentang hukum huruf-huruf hijaiyah, baik berdiri sendiri maupun dalam suatu kalimat. Kemudian yang ketiga, ahkamul mad wal qasar. Bab ahkamul mad wal qasar yaitu menerangkan bagaimana kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran sehingga suara bacaan itu menambah. Menambah artinya mad. Jadi apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran dengan menambah suara kita, itulah yang dinamakan kita membaca bacaan panjang. Kemudian berikutnya adalah ahkamul waqaf wal ibtida. Bab
Ahkamul waqaf wal ibtida menjelaskan tentang hukum, tata cara kita berhenti maupun kita memulai ibtida daripada ayat-ayat yang kita baca. Kemungkinan kita membacanya pada awal ayat, berhenti di tengah-tengah ayat, dan di manakah kita memulai. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu sifatul huruf. Sifatul huruf, dari huruf yang sebanyak 28 huruf plus 1, ada sebanyak 19 sifat. Ada sifat yang berlawanan dan ada pula sifat yang tidak berlawanan. Wa insyaallah nanti bakal Ustadz sampaikan satu persatu dan bagaimana cara membacanya. Kemudian yang kelima dan keenam. Yang keenam adalah tabdilul harokat. Tabdilul harokat telah kami sampaikan pada pertemuan kita yang kedua yang lalu. Bagaimana kita membaca simbol-simbol tanda baca Al-Quran yang sebanyak 8 macam simbol tanda harokat. Kemudian yang ketujuh adalah tarkibul kalimat, di mana kita harus membacanya secara tertib. Bagaimana kita menghafal Al-Quran atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran secara berurutan. Disitulah kita diatur untuk tata cara membaca Al-Quran, baik itu bil ghaib, artinya menghafal, atau bin nazar, melihat mushaf Al-Quran. Kemudian yang kedelapan, yaitu bab yang menerangkan gharaibul kalimat wal lafat au muskilah. Di dalam Al-Quran ada tulisan Ras Usmani, yaitu tulisan Sayyidina Utsman, yang merupakan kadangkalanya tulisan itu terlihat ada waw, ada alif. Karena kita tahu huruf waw, alif, ya merupakan harful mat. Tetapi Sayyidina Ali menjelaskan bahwa di dalam tulisan-tulisan Al-Quran yang sudah ditulis oleh Sa'id bin Thabit maupun oleh Sayyidina Utsman bin Affan, mereka para sahabat telah memberikan ciri-ciri di dalam menulisnya. Maka tulisan Sayyidina Utsman itulah yang tertera di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga tulisan itu nampak dibaca panjang, tetapi kita cara membacanya dibaca pendek, sehingga dinamakan gharib atau muskilah. Gharib maksudnya adalah bahasa Jawanya tulisan yang nyeleneh, yang tidak sewajarnya. Nah, nantinya akan kita bahas semuanya melalui video yang berada di hadapan kita bersama. Nah, baiklah. Apa yang dinamakan bab waqaf wal ibtida? Bab waqaf wal ibtida yaitu waqaf, maknanya berhenti dengan bernafas. Jadi kalau setiap kita berhenti membaca Al-Quran, hendaklah kita menghabiskan sisa nafas, kemudian kita mengambil nafas, barulah itu dinamakan waqaf. Tetapi kalau kita berhenti tanpa bernafas, itu yang dinamakan sakta. Dan ada tempo, mizan di dalam kita membaca sakta, yaitu 2 harokat atau 1 alif. Di dalam Al-Quran, bacaan waqaf sakta itu ada 4 tempat. Yang pertama, pada awal surat Al-Kahfi.
Kemudian yang kedua ada pada surat Yasin. Yang ketiga ada pada surat Al-Qiyamah. Dan yang keempat ada pada surat Al-Mutaffifin. Di situ ada tulisan sakta. Artinya kalau kita berhenti membaca pada ayat tersebut, tidak boleh kita berhenti dengan bernafas. Karena sakta itu berhenti sejenak selama 2 ketukan, 1 alif atau 2 harokat. Lalu dilanjutkan ayat itu. Itu yang dinamakan sakta. Kemudian wakaf itu membantu bagi mereka yang nafasnya pendek. Sehingga kita membaca Al-Quran tidaklah harus membaca 1 ayat dihabiskan semuanya. Bisa kita bagi menjadi 2. Kalau kiranya belum mampu, maka bisa kita bagi 3. Kalaupun masih belum mampu, bisa dibagi 4 dalam 1 ayat itu. Nah, oleh karena itulah diatur tata cara membaca Al-Quranul Karim. Kita membaca tidak boleh sembarangan tempat kita mengambil nafas. Itu namanya tanafus khata, suatu kesalahan. Jadi oleh karena itu, kalau memang nafas itu mau habis, maka berhentilah sejenak sambil ambil nafas, melanjutkan ayat. Kalau kiranya ayat yang kita baca itu di tengah-tengah tidak ada alamat wakaf, hendaklah diulang dari belakangnya. Nantinya akan kita berikan contoh sehingga pecinta Al-Quranul Karim mampu membaca Al-Quran secara tartil wa tahsin dengan fashoha yang benar. Kemudian di dalam wakaf dibagi 4 golongan. Yang pertama dinamakan wakaf ittirari. Di mana wakaf ittirari ini adalah wakaf yang terpaksa. Karena mungkin kita mau batuk. Terpaksa ada ustadz yang mengingatkan agar berhenti dan diulang lagi. Dan lain sebagainya. Itu wakaf dinamakan wakaf ittirari. Ada wakaf yang lainnya intidhari. Yaitu wakaf di mana qari, pembaca Al-Quran itu menunggu untuk membacakan qiraat imam yang satu dengan imam yang lainnya. Sepertinya kita membaca qiraat sab'ah, Imam Nafi'. Pertama kita bacakan riwayat Imam Warsh. Kemudian ayat itu diulang lagi. Lalu kita membacanya dengan riwayat Qalun. Nah, berhenti untuk pindah imam itu dinamakan wakaf intidhari. Kemudian ada wakaf yang dinamakan wakaf ikhtibari, yaitu berhenti untuk diuji. Di dalam qari'ah, para murattal dan murattalil, kalau membaca Al-Quran dihentikan oleh ustadznya untuk diuji. Suatu misal dibaca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Berhenti. Ditanya oleh ustadznya. Waktu membaca bil ghaibi, makhrajnya ghain itu di mana? Maka qari itu menjelaskan. Jadi kalau bacaan-bacaan tersebut di dalam menguji tentang beberapa hukum ilmu tajwid, pemberhentian yang sedemikian rupa merupakan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengujian terhadap kemampuan qari'ah, para pembaca Al-Quran untuk membaca dengan baik dan benar
secara teliti dan telaten. Nah, wakaf yang menguji dan diuji itu dinamakan wakaf ikhtibari. Adapun yang keempat yaitu wakaf ikhtiari. Wakaf yang sudah ditentukan. Saya mau berhenti di mana? Saya akan memulai di mana? Nah, wakaf yang ikhtiari ini digolongkan ada 4 derajat wakaf. Yang pertama, kalau kita berhenti, ada kalanya wakaf itu kita baca dengan wakaf tam, berarti sempurna. Baik itu lafadznya, ayat yang dibaca maupun ayat yang akan dibaca, itu sudah terhenti di situ. Seperti suratul Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di situ menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa. Adapun ayat yang ke-6 itu menjelaskan tentang orang-orang yang kafir. Jadi tidak ada hubungan ayat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ayat yang ke-6 itu menjelaskan tentang siapa orang-orang kafir itu. Nah, wakaf yang berhenti pada waktu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun itu dinamakan wakaf tam. Kemudian ada derajat yang dinamakan wakaf kafi. Wakaf kafi itu sempurna, tetapi masih ada hubungan dengan ayat berikutnya. Jadi oleh karena itu wakaf kafi kadangkalanya ada tertulis alamat wakaf lam alif. Maknanya bukan berarti kita tidak boleh berhenti pada rasul ayat, pada akhir ayat yang ada tanda lam alif. Karena lam alif di situ menunjukkan bahwa arti ayat yang kita baca masih ada hubungan dengan ayat berikutnya. Bukan berarti dilarang. Inilah yang kadang-kalanya para pembaca Al-Quran, para imam-imam pada waktu membacanya pada surat An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bukannya dia baca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, tetapi diulang afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini ada kekeliruan dan kurang kemampuan si pembaca, si imam tadi itu, bahwa wakaf di afwaja adalah wakaf kafi, sempurna maknanya, tetapi masih ada hubungan dengan ayat berikutnya. Tidak usah diulang. Afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian berikutnya ada wakaf hasan. Wakaf yang baik. Wakaf yang baik ini di mana makna Al-Quran menjelaskan penekanan tentang firman Allah yang menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan, tentang sifat-sifat Allah, tentang seruan Allah, tentang mengingat kepada mereka-mereka yang beriman. Satu contoh di mana kita membacanya pada suratul Fatihah, di mana kita membaca pada lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita berhenti alhamdulillah, itu wakaf dinamakan wakaf hasan. Tetapi tidak boleh dilanjutkan rabbil alamin. Setiap wakaf hasan harus diulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti halnya kita membaca pada surat Ali Imran, di mana di situ ada suatu doa. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Kita berhenti di subhanak. Itu maknanya wakaf itu adalah wakaf hasan. Oleh karena itu
kita mengibtidak kembali pada waktu subhanaka faqina adzabannar. Demikian pula pada ayat-ayat yang menekankan kita untuk bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wakaf di situ adalah wakaf hasan. Baru kita mengulangnya ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Atau pada surat Ali Imran ya ayyuhalladzina amanu taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi berhenti pada wattaqullah. Wakaf hasan harus diulang. Tidak boleh kita bacanya haqqa tuqatih. Harus diulang ittaqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya. Itulah yang dinamakan wakaf hasan. Adapun wakaf derajat yang paling jelek, di mana kita ini mamnu', terlarang di dalam membacanya. Nah, wakaf yang keempat itu yaitu namanya wakaf qabih, yaitu berhenti pada perkataan yang tidak sempurna kalimatnya. Seperti halnya kita membaca ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita membacanya bis, berarti kita memotong daripada firman Allah. Itu mamnu', derajatnya qabih, terlarang. Disinilah yang perlu kita pelajari dengan sebaik-baiknya, mana wakaf mamnu' atau qabih dan mana wakaf hasan, mana wakaf kafi, dan mana pula wakaf yang dinamakan wakaf tam. Nah, baiklah. Berikutnya kita akan menjelaskan sedikit tentang alamat wakaf. Di dalam alamat wakaf ada tertulis huruf mim kecil, itu dinamakan wakaf lazim. Kemudian ada lam alif, yaitu dinamakan wakaf mamnu'. Tetapi bukan berarti wakaf mamnu' itu wakaf yang terlarang, tetapi boleh berhenti kalau berada di rasul ayat. Nanti kita akan baca sebagai contohnya pada suratul Fatihah. Kemudian ada tertulis huruf jim, maksudnya adalah wakaf jaiz, yaitu boleh berhenti dan boleh terus. Kemudian ada wakaf wali artinya qaf lam. Di situ boleh terus, berhenti pun lebih baik. Ada shad lam. Di situ boleh berhenti, terus lebih baik. Adalah pula wakaf mu'anaqah, titik tiga yang sama. Wakaf yang kembar. Kalau kita berhenti pada wakaf mu'anaqah, pada titik tiga yang pertama, tidak boleh kita berhenti pada titik tiga yang kedua. Maka harus berhenti dengan memilih daripada alamat-alamat wakaf tersebut. Kemudian ada wakaf tertulis huruf ta, yaitu wakaf mutlak. Boleh terus, berhenti itu akan lebih baik. Kemudian ada pula huruf zai, yaitu di mana kita boleh berhenti terus pun lebih baik. Kemudian ada huruf shad, murakhas, di mana kita boleh berhenti terus lebih baik. Ada kalanya huruf qaf di dalam ayat Al-Quran. Qila waqaf artinya sebagian kecil qurra membolehkan untuk berhenti pada alamat waqaf qaf. Kemudian ada tulisan waqaf, maka waqaf di situ baik berhenti dan tidak salah kalau diteruskan. Dan ada tulisan sin kecil, yaitu sakta, berhenti sejenak
tanpa bernafas dengan tempo 2 harokat. Itulah pecinta Al-Quran sedikit banyak yang kami jelaskan secara singkat tentang bab wakaf wal ibtida. Nah baiklah, mari kita membaca tartil wa tahsin pada suratul Fatihah. Dibuka di rumah surat Al-Fatihah, dan yang berada di masjid dibuka suratul Fatihah, di mana suratul Fatihah merupakan rukun di dalam sholat. Setiap rukun, maka setiap rakaat Al-Fatihah tidak pernah tidak dibaca. Semuanya dibaca. Baik yang 2 rakaat, 3 rakaat maupun 4 rakaat, selalu suratul Fatihah itu dibaca. Nah, supaya sholat kita menjadi syah, kalau suratul Fatihahnya itu benar adanya, baik akan kami contohkan untuk ditirukan, baik yang berada di masjid maupun yang ada di rumah, para imam-imam, agar benar-benar membaca suratul Fatihah itu bisa dibaca dengan sebaik-baiknya. Apa sudah dibuka suratul Fatihah? Sudah, baik. Ta'awud saya bacakan secara sir, tapi kita akan membacakan basmalahnya jahar, saya nyaringkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bawakan dengan irama nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
contoh dan untuk ditiru ini merupakan talakin, musyafahah. Contoh untuk ditiru dalam bacaan suratul Fatihah. Tidak ada lain adalah untuk menjelaskan kepada pecinta Al-Quran bahwa dalam suratul Fatihah bisa dilihat di mushaf. Waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Rasul ayat tidak ada alamat wakaf. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, ada alamat wakaf lam alif. Bukan berarti mamnu, terlarang berhenti di situ. Artinya ayat pertama, kemudian ayat yang kedua masih ada hubungan ayat. Kemudian ayat berikutnya Ar-Rahmanir-Rahim, pada Rasul ayat ada alamat wakaf lam alif. Bukan berarti dilarang kita berhenti pada ayat yang ketiga. Tetapi maknanya lam alif itu sangat erat hubungannya antara ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Demikian pula pada ayat yang keempat, alamat wakafnya adalah qaf lam. Di situ kita berhenti itu lebih baik. Kemudian kita melanjutkan itu juga tidak apa-apa. Artinya pada ayat tersebut merupakan masih ada hubungan dengan ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan pada ayat yang kelima tertulis pada Rasul ayat qaf lam juga. Maknanya ayat itu merupakan ayat yang menjelaskan pada ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu ada hubungannya. Dan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di pertengahan ayat kelima ada ayat yang berbunyi wa iyyaka nasta'in. Itu adalah milik hamba Allah yang berdoa kepada Allah, yang memohon kepada Allah. Kemudian pada ayat yang keenam ada alamat wakaf lam alif. Bukan berarti pada ayat ke-6 kita tidak boleh berhenti. Tetapi ayat tersebut merupakan wakaf kafi, sempurna maknanya, tapi masih ada hubungan dengan ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-7. Nah, pada ayat yang ke-7 di pertengahan ayat itu ada simbol hati, lalu ada lam alif. Bukan berarti mamnu di situ, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan pembelajaran oleh malaikat Jibril berhenti pada pertengahan ayat yang ke-7 dengan simbol hati di atasnya lam alif. Maka sebagian ulama qurra dinamakan wakaf Jibril. Jadi kalau kita berhenti di situ, wa insya Allah kita akan memperoleh daripada pahala bacaan ayat suci Al-Quran. Karena kita membaca dengan berdasarkan ilmu, maka semua ilmu yang kita kuasai itu senantiasa akan dibalas oleh Allah dengan rahmatnya. Kemudian pada berikutnya, akhir daripada ayat yang ke-7, yaitu pada Rasul ayat ada simbol ain, yaitu ruku'. Artinya surat itu sudah selesai dalam satu nama surat yang dinamakan suratul Fatihah, dan setiap akhir surat itu derajatnya adalah wakaf tam, sempurna. Kemudian banyak kekeliruan-kekeliruan dari para pembaca Al-Quran pada membaca suratul Fatihah. Yaitu pertama mengucapkan huruf sin
huruf sin, di mana pengucapannya adalah gigi seri atas bawah bertemu dan lidahnya ditarik ke belakang. Bis, dengan sifat hamas dan rakhawa, tidak boleh putus. Kemudian huruf ha, kadang-kalanya kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim, itu huruf ha. Adalah huruf ha. Rohim, bukan rohim. Alhamdulillah, dibaca alhamdulillah. Kemudian bacaan Rabbil Alamin, huruf ain, tidak sedikit yang membacanya huruf hamzah, Rabbil Alamin. Kemudian huruf ra yang bertasydid maupun sukun. Ada ahkamur ra, bacaan tafkhim wa tarqiq. Pada waktu dibaca tebal, lidahnya dikakukan. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nir itu tarqiq, maka lidahnya lemas. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha harus dijaga dengan baik. Kemudian banyak sekali di antara imam maupun pembaca Al-Quran saat membaca pada ayat yang keempat, Malik Yaumiddin, ma-nya itu dibaca panjang. Dibaca Malik Yaumiddin. Harusnya Malik Yaumiddin cukup 2 harokat, dibaca qasar. Jadi tidak boleh lebih maupun tidak boleh dikurangi. Berbeda dengan Malikin Nas. Tetapi di dalam suratul Fatihah ada 2 wajah. Wajah pertama yang mutawatir dibaca Malik Yaumiddin. Yang kedua, Rasulullah SAW juga membacanya Malik Yaumiddin, dibaca pendek. Maknanya sama. Satu, makna menyatakan raja pada hari pembalasan. Yang satu menjelaskan penguasa pada hari pembalasan. Jadi dalam suratul Fatihah boleh dibaca Malik Yaumiddin, boleh dibaca Malik Yaumiddin. Kemudian pada ayat yang kelima banyak sekali kekeliruan-kekeliruan yang maknanya sangat fatal. Yaitu bacaan tanda tasydid pada ya, yaitu mat tamkin. Maka kita harus mengalunkan iyyaka na'budu. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau iyyaka, hanya kepadamu ya Allah hamba menyembah. Tapi kalau kita bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selain Allah hamba menyembah dan selain Allah hamba memohon pertolongan. Sungguh itu sangat fatal sekali kalau ada imam yang membaca karena lagu, dia membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maknanya bukan kepada Allah aku menyembah dan bukan kepada Allah hamba memohon pertolongan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ayat yang ke-6, tidak sedikit mereka membaca kasrah tengah lidah ke langit-langit dengan dikunci gigi seri atas bawah, yaitu bacaan ih, jangan itu miring, tidak boleh. Harus lahan suara sautul Arabi, suara Arab, suara Al-Quranul Karim min samawi, yang dari langit. Ha itu digerakkan dari bawah tenggorokan, dengan dadanya ikut digerakkan. Ihdi. Coba sama-sama. Ihdi. Bagus. Kemudian pada bacaan ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim. Mereka yang mengerti tentang tadabbur ayat suratul Fatihah ini, maka para imam walaupun nafasnya panjang, mereka akan berhenti. Karena makna itu siratal ladzina an'amta alaihim, derajat wakafnya adalah wakaf hasan, sempurna, menyempurnakan dari permohonan hamba Allah
kepada Allah Rabbul Izzah yang meminta agar kiranya Allah memberikan petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalan sebagaimana orang-orang yang terdahulu yang senantiasa memperoleh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian pada akhir ayat itu sangat kontradiksi maknanya, yaitu kita memohon dan perlindungan kepada Allah agar bukan daripada jalan yang tersesat maupun jalan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah puncak daripada suratul Fatihah. Saya kira demikian tentang pelajaran tartil wa tahsin wal fasaha dengan tadabbur terhadap suratul Fatihah. Nah, berikutnya pecinta Al-Quranul Karim, para talil Quran yang berada di Masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah dan dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita sekarang belajar nagom, yaitu mengenal lagu. Dibuka surat An-Naba. Yaitu awal juz 30. Kenapa Ustadz memberikan pelajaran di mana ayat-ayatnya pendek dan tentunya tujuannya adalah untuk membentuk karakter dan pembibitan para qari'ah pemula. Tentu mereka yang sudah mahir akan membacakan ayat-ayat yang satu ayat bisa satu halaman, tetapi ini pada surat An-Naba agak pendek dan bisa mampu bagi mereka yang nafasnya pendek. Dan bagaimanakah kita ini melakukan Al-Quran? Jadi kalau tartil wa tahsin, di mana kita membacanya secara murattal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tartil wa tahsin. Tetapi kalau qiraatil Quran, tingkatan mizannya adalah tahqiq. Tahqiq itu berlahan-lahan. Karena membaca Al-Quran ada 4 tata cara membacanya. Pertama hadar dan tadwir. Hadar super cepat, yang mana si pembaca Al-Quran tidaklah perlu untuk didengarkan oleh orang yang kedua. Cukup dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, gunanya untuk menghafal Al-Quran, untuk melancarkan hafalan-hafalan Al-Quran. Kemudian tadwir cepat tapi suara terdengar untuk disemak oleh guru, ustadz, kiai maupun bunyai, oleh teman-teman sebelum dia murojaah untuk menyetorkan hafalannya. Untuk hadar dan tadwir ini tidaklah diikat oleh mad jaiz, mad wajib, gunnah yang beberapa macam cara membacanya. Semuanya dibaca 2 harokat. Mad adid disukun pun dibaca 2 harokat karena cepatnya bacaan. Kemudian yang tingkatan yang ketiga yaitu tartil, berlahan. Warattilil Qur'ana tartila. Sebagaimana tadi telah kami contohkan, itu adalah bacaan tartil. Terutama para imam-imam, maka bacaannya harus tartil. Maka dengan demikian makmum akan dapat menikmati bacaan imam itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian tahqiq. Tahqiq itu berlahan-lahan, lebih pelan daripada tartilil Quran. Nah, sekarang kita qiraatil Quran untuk mengenal lagu atau nagom dengan mizan tahqiq
yaitu berlahan-lahan. Adapun lagu yang kita terapkan lebih dahulu yaitu lagu Bayyati Husaini dengan beberapa tingkatan nada suara. Qoror suara rendah, nawa suara sedang, jawab suara tinggi, jawabul jawab suara tertinggi. Untuk qori-qori'ah yang berada di masjid maupun yang berada di rumah tentu berlatih untuk mengenal tingkatan nada suara. Kemudian barulah kita melanjutkan dengan beberapa lagu. Pertama lagu sobah, maqam dan variasi sebagai cabang lagu pokok. Kemudian lagu hijazi, maqam dan variasi sebagai lagu yang bisa ditingkatkan pengembangan dari lagu pokok. Kemudian lagu nahawan, maqam, kemudian dengan variasi-variasinya, dan dilanjutkan dengan pengenalan lagu rosh, maqam, dengan variasi-variasinya, diantaranya usyak, rosta 'alan nawa ma'az zanjiran, dan rosh jawabul jawab. Kemudian irama sika, maqam, dengan variasinya sika Iraki dan sika Turki. Nama-nama tersebut merupakan sudah masyhur di kalangan qori-qori'ah di seluruh penjuru dunia. Kemudian yang ketujuh, irama jiharka dengan maqam dan variasi jiharka jawab. Nah, sekarang kita mulai dengan mengenalkan lagu Bayyati Husaini dengan nada suara qoror, artinya suara rendah. Maka kita harus mengalunkan suara itu dari dada. Coba diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba ambil nafas sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ambil nafas sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan lagu pertama di dalam susunan lagu mengikuti musabaqah tilawatil Quran harus dimulai irama Bayyati Husaini suara qarar. Coba diperhatikan. Amma yatasaalun. Coba ditirukan, ambil nafas lebih dahulu. Iya. Amma yatasaalun. Ini adalah nada suara qarar sebagai pembuka. Suara qarar ada nada yang masih dalam suara qarar tapi dinamika dinampakkan dalam tekanan lagu dan suaranya. Anin naba'il azim. Coba ditirukan, ambil nafas. Anin naba'il azim. Kemudian nada suara qarar
ditutup dengan alunan yang dari atas sampai turun nadanya dengan dinamika dan harmonisasi. Allazi hum fihi mukhtalifun. Coba ditirukan sama-sama. Allazi hum fihi mukhtalifun. Nah, sekarang kita naik dari suara qarar ke suara nawa, yaitu suara sedang. Kalla saya'lamun. Coba ditirukan, ambil nafas. Kalla saya'lamun. Masih suara nawa, suara sedang. Tsumma kalla saya'lamun. Coba ditirukan, ambil nafas. Iya. Kalla saya'lamun. Nah, sedikit demi sedikit suara kita mulai naik ke suara jawab, yaitu suara tinggi. Alam naj'alil arda mihada. Ya, coba ditirukan suaranya, ditinggikan. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian kalau suara sudah masuk ke suara jawab sebagai pengenalan nada suara, boleh pindah ke lagu yang lainnya. Walaupun ada tingkatan nada yang lebih tinggi lagi, yaitu jawabul jawab. Tetapi karena ini pemula, Ustadz akan mengenalkan lagu yang kedua, yaitu lagu Sobah Maqam. Wal jibala autada. Coba ditirukan sama-sama. Wal jibala autada. Kemudian setelah Sobah Maqam ada variasi dinamakan Sobah ma'al ajam. Jadi nada suaranya agak dinaikkan secara harmonisasi dan teratur. Coba perhatikan. Wa khalaqnakum azwaja. Coba ditirukan sama-sama. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian bisa kita pindah ke lagu yang ketiga untuk kita kenalkan kepada pecinta Al-Quran, baik yang ada di masjid maupun yang berada di rumah, yaitu lagu Hijazi Maqam. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Jadi perhatikan perpindahan lagu Bayyati, Soba, dan Hijaz dengan harmonisasi sangat indah sekali. Karena ini pemula, kami berusaha untuk bisa ditirukan. Coba sama-sama dibaca irama Hijaz maqam. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Kemudian variasi Hijaz maqam adalah Hijazkar. Hijazkar nada suaranya pada akhir lagu dinaikkan. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Coba tarik suaranya tinggi sama-sama. Iya. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Kemudian kita bisa melanjutkan sebagai jawab irama Hijaz, boleh langsung diturunkan dan juga bisa dengan jawabul jawab yaitu Hijaz Karkur. Tetapi karena ini pemula, maka Ustadz bagaimana bisa membantu pecinta Al-Quran bisa menirukan dengan mudah tanpa dengan suatu kesulitan mengenal lagu, yaitu irama Hijaz jawab. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Coba ditirukan sama-sama. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Setelah kita bawakan tadi irama Bayyati dengan tingkatan nada suara sampai jawab, kemudian irama Soba dengan variasi Soba mal ajam, dan Hijaz maqam dengan variasi Hijazkar dan Hijaz jawab sebagai dasar lagu Hijaz. Nah sekarang kita kenalkan lagu Nahawan maqam. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Coba alunannya yang lembut bersama-sama. Ambil nafas ya. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Kemudian irama Nahawan maqam ini ada yang dinamakan variasi Nahawan murakkab. Murakkab artinya nada suaranya rangkap dari nada jawab, ada yang ditinggikan pada akhirnya. Coba diperhatikan dengan baik Nahawan murakkab. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Coba teriak menurut kemampuan yang ada di rumah maupun yang di masjid. Ambil nafas sama-sama. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Bagus sekali tekanan nada suaranya begitu indah. Kemudian Nahawan juga bisa dengan Nahawan jawabul jawab. Artinya dengan Nahawan nada suara alan nawa, suara tinggi.
Tetapi sebagaimana kami sampaikan, cara melakukan kepada pemula supaya tidak kesulitan untuk mengenal nada suara, maka yang jawab insya Allah akan kami berikan pada surat-surat yang lainnya. Nah sekarang sebagai jawab irama nahawan, coba diperhatikan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Coba ditirukan sama-sama. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kemudian setelah irama nahawan kita kenalkan kepada Anda yang di masjid maupun kepada Anda yang berada di rumah pecinta Al-Quran, kita berikan pengenalan lagu berikutnya setelah nahawan, yaitu irama rosh maqam. Linukhrija bihi habban wa nabata. Coba ditirukan sama-sama. Linukhrija bihi habban wa nabata. Kemudian variasi ros setelah maqam yaitu rosta ala nawa. Walaupun ayatnya pendek, bagaimana kita mengolah lagu itu dengan baik. Rosta ala nawa sebagai variasi irama ros. Wa jannatin alfafa. Coba ditirukan suaranya sambil ditinggal, ambil nafas. Iya. Wa jannatin alfafa. Kemudian kita bisa melanjutkan variasi daripada irama rosh setelah rosta ala nawa dengan variasi rosta ala nawa ma'al zanjiron. Inna yawmal fasli kana miqata. Coba ambil nafas dengan variasi rosta ala nawa ma'al zanjiron, ya. Sama-sama. Inna yawmal fasli kana miqata. Kemudian lagu yang keenam yaitu irama jiharka maqam. Coba perhatikan perbedaan dari lagu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, yaitu lagu jiharka maqam. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Coba ditirukan sama-sama irama jiharka. Ambil nafas. Iya.
yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwaja. Kemudian variasi daripada irama jiharka ini dengan jiharka jawab. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Coba ditirukan, ambil nafas. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Nah, dari 6 lagu ini sebagai pengenalan kepada para qari-qari'ah pemula, baik yang di masjid maupun yang berada di rumah. Yaitu pertama tadi irama Bayyati Husaini. Yang kedua adalah irama Sobah. Yang ketiga adalah irama Hijazi. Yang keempat adalah irama Nahawan. Yang kelima adalah irama Rash. Dan yang keenam tadi irama Jiharka. Kalau kiranya kita sudah membawakan 6 lagu, ini sudah lebih cukup. Kalau MTQ itu 4 lagu, 5 lagu itu sudah cukup. Apalagi dengan variasi yang beraneka ragam. Nah, perlu untuk diketahui lagu pertama harus lagu Bayyati Husaini. Dan lagu yang terakhir harus pula lagu Bayyati Husaini penutup. Nah, sekarang perhatikan lagu Bayyati Husaini penutup. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Coba ditirukan sama-sama. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Sadaqallahul azim. Sama-sama. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Indah yang membaca, nikmat yang mendengar. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf telah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bagi mereka yang membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan bagi mereka yang mendengar dan memperhatikan firman-firman Allah, si pembaca maupun si pendengar sama-sama Allah berikan rahmat. Baik di dalam kehidupan di dunia ini sampai kelak kita akan sampai kehidupan di alam akhirat. Allahumma amin. Baiklah, saya kira demikian. Kita akan bertemu lagi pada YouTube yang akan datang. Yang kita bahas ilmu tajwidnya adalah tentang ahkamul huruf dan beberapa contoh terapi di dalam kita mempelajari daripada ayat-ayat suci Al-Quran di dalam menerapkan hukum-hukum ilmu tajwid itu ke dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah ridha. Karena itulah kita berdoa pada akhir pelajaran kita ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi
binuril hikmatil Quran ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman tayyibah. Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'assalama pada pelajaran tartil wa tahsin, tajwid wal fasaha wa qiraatil Quran pada waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.